Sama dari sana juga nyengir dilayani. Bukan nggak dilayani, katanya situ. Udah ini lanjut. Iya. Iya ya. Apa dia lama? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin. Wa qala aidan وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم al-umratu wajibatun kawujubil haji man istata'a ilaihi sabila. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun, kepada segenap undangan jamaah walimatus safar yang pada malam hari ini, fa insyaallah yang hadir akan menjadi duyufullah, akan menjadi tamu Allah, akan menjadi undangan-undangan Allah yang spesial, yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama kepada sahibul bait, yaitu duyufullah, orang tua kita, ibunda kita. Saya panggil beliau adalah Umi. Ya, kalau saya senangnya kalau orang udah berangkat umroh, walaupun bunda panggil Umi aja dah. Ya, Umi itu bahasa Arab, kalau bunda bahasa intelektual Indonesia. Insyaallah kita doakan sama-sama orang tua kita, Umi kita, Umi Sarmanah. Insyaallah tanggal 17 beliau melangkahkan kakinya menuju ke bandara, lalu kemudian manasik. Esoknya beliau akan terbang berangkat menuju Baitullah, yaitu Makkatul Mukarramah. Insyaallah berangkatnya malam ya Umi ya. Ya, berangkatnya malam jam 10 malam. Kita doakan senantiasa beliau duyufullah Umi Sarmanah dikuatkan imannya, diselamatkan dalam perjalanannya, sejak dari pintu rumah hingga sampai ke pintu Baitullah, dan melaksanakan ibadah karena Allah
disempurnakan ibadahnya oleh Allah hingga beliau nanti kembali ke Indonesia, memasuki rumahnya sudah menjadi umroh yang makbul dan makbulah. Amin ya rabbal alamin. Saya doakan terkhusus kepada segenap ibu-ibu, para asatidz wa asatidzah yang hadir di tempat ini yang mulia pada malam hari ini semua, agar senantiasa Allah segerakan berangkat menuju ke Baitullah untuk melaksanakan haji dan umroh. Kita ketahui bahwa haji dan umroh itu manis tato'a ilaihi sabila. Jadi jangan berpandangan kepada orang yang banyak harta. Bahkan orang yang banyak harta itu lebih dahulu orang yang berangkat ke Baitullah, orang yang miskin papa. Betul nggak, Bu? Faktanya banyak. Di antara tetangga kita gedung mewah, rumah banyak, mobil bererot, motor bererot, rumahnya di tengah-tengah, emang dia ngontrak. Gak tahu itu mobil sama motor, mobil dealer sama showroom. Berangkat dia umroh karena apa? Karena panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ibu jangan salah kalimat, jangan salah kata. Kata orang kalau diajak umroh, saya belum dapat panggilan. Masya Allah itu bermakna ya wasi'al karomi, sungguh sangat luas kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak di antara umat Nabi Muhammad yang kaya raya, tapi ternyata belum terhentak hatinya untuk berangkat ke Baitullah melaksanakan perintah Allah, rukun yang kelima. Tapi kalau sudah Allah panggil dan terbuka hatinya orang dalam keadaan miskin pun, Allah berangkatkan untuk bertemu hakikatnya dengan Allah dan untuk bertemu dengan surganya Allah dan akhiratnya Allah. Akhiratnya dunia adalah Makkahul Mukarramah, sedangkan surganya dunia adalah di Madinah, yaitu di Raudhah min Riyadil Jannah. Maka banyak orang yang ngiler, Bu. Kalau sampai Madinah, kalau nggak sampai doa di Raudhah itu sepertinya rugi, penuh penyesalan. Padahal nggak perlu seperti itu. Yang penting kita sudah sampai ke Madinatul Munawwarah, kemudian kita ziarah, masuk ke babus salam, salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya awliyaillah. Assalamualaikum ya nurul Mustafa ya Rasulullah. Assalamualaikum ya ahlul bait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecup ke pintu Nabi besar kita Muhammad. Ada pintunya tuh, makamnya, makbarahnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara masalah umroh, ada ibu-ibu di antara sekian banyak orang yang pengen umroh, tapi tidak sedikit orang yang takut akan berangkat ke Baitul dengan berbagai macam alasan. Ada yang takut kapalnya meleduk. Pernah nggak dengar kapal meleduk? Ada juga kapal nyungsep ke laut. Kalau yang meleduk mana namanya gas kompor tuh ya. Itu keadilan Allah. Dulu ketika Rasulullah umroh 3 kali dihadang oleh kaum musyrikin Mekah, hingga Rasulullah gagal total berangkat umroh yang pertama. Sementara Allah menganjurkan kepada Nabi Ibrahim, wa'adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Dianjurkan Ibrahim untuk menyeru semua umat Muhammad untuk bisa dan mampu melaksanakan haji dan umroh dengan berjalan kaki dan naik onta yang kurus. Kalau sekarang udah nggak ada, Bu, dari Indonesia jalan kaki naik onta. Minimal naik pesawat paling murah namanya Lion Air.
air. Kata orang Malayan air tuh nyeburnya ke air katanya begitu. Kagak bu, insya Allah Allah maha adil. Ibu diterbangin naik pesawat insya Allah sampai tepat waktunya, paling lama 9 atau 10 jam dari Indonesia sampai ke Mekah. Tuh. Jadi kalau ibu-ibu kadang ada yang bilang jangankan boro-boro makan aja, pagi makan sore kak. Ya jelas makan pagi sore kagak, orang sianya kebanyakan makan bakso. Betul. Udah jarang bu sekarang orang makan pagi sore kagak, jarang. Kenapa nggak makan sore, siangnya banyak makan bakso setan? Tahu bakso setan? Ada yang kecil-kecil, kemarin saya dibeliin bakso sama Umi Homsiati. Belum makan perut udah wut aja. Itu bakso segede kepala bayi. Lah, saya bilang ini paling sohor saya makan bakso segede gini nih. Ya pos ditawarin bakso, iya aja saya pikir bakso biasa. Pos disodor ada mau tukang bakso, kalau kayak kepala orok persis. Iya namanya orang kaget kayak pala orok, gimana sih bu? Ya boro-boro habis baru makan saya udah inget aja ada poloknya kemakan, udah matanya kemakan, udah nggak dihabisin. Kata tukang bakso, pak nggak enak ya pak? Enak, cuman saya kebelet pengen pipis. Padahal jujur aja enak saya bu, enak bener aja. Enaknya emang nggak dibungkusin buat di rumah. Udah ngerti banget, cuma babanya doang, kuminya nggak dikasih bakso. Sampai rumah nagih dia, waduh dapat uang rokok cepek, dikasih itu buat dia beli bakso, dikasih duit serang cepek nih 200 dorong. Sama Umi nganterin tas kasih 200 berdua nih serang cepek, beli bakso dia. Alhamdulillah. Rezeki dari mana aja. Umrah kata Allah, al-umratu wajibatun kawujubil hajj man istata'a ilaihi sabila. Enak suara ibu, Allahnya juga paling enak. Ibu kalau pagi minta masak nggak ada duit, babanya masak, babanya tar dulu. Jadi kata Rasul bahwa umroh itu adalah hukumnya wajib. Sebagaimana wajibnya kita berhaji di bulan Dzulhijjah. Man istata'a ilaihi sabila. Bagi orang yang mampu ke Baitullah di jalan Allah. Mampu di sini bukan berarti orang yang banyak harta, gedung mewah, istri 4 mobil 5 motor 10, bukan. Karena Allah yang memampukan, kata Allah, Allah tidak akan memanggil orang yang mampu, tapi Allah akan memampukan orang yang terpang. Nah, Abi ini berangkat umroh boro-boro buat beli tiket, boro-boro buat beli paspor. Kata Allah, hei Abi Aji Askar BJ Albantani, besok seminggu lagi berangkat umroh. Berangkat saya tanpa uang 1000 pun gak pernah saya keluar uang 1000. Diberangkatin sama hamba Allah. Tahu namanya Haji Beceng? Terkenal tuh Haji Beceng. Sekarang sudah meninggal dunia. Allahumma gfirlahu, semoga Allah ampuni segala kesalahannya, Allah terima segala amal ibadah. Saya diberangkatkan oleh beliau cuma ngedoa doang, ngedoain supaya beliau jadi seorang dewan duduk di kursi di kebun sirih. Allah ijabah. Setelah ia duduk di kursi di kebun sirih, saya langsung dikirimin surat berangkat. Seminggu lagi berangkat, selamatan dia yang selamatan, bikinin besek dia yang bikinin besek. Pak Haji, saya nggak punya duit, berangkat dikasih 2 juta. Jadi 1000 nggak dikasih, nggak punya uang habis itu, berangkat aja udah. Teman-teman ada yang 10 juta, ada yang 5 juta. Dah bismillah aja dah. Sampai Mekah tuh duit kagak kepake-pake.
ketemu sama orang Pakistan, orangnya gede tinggi. Habis makan di lobi tuh, nih ngobrol dulu dikit ya. Beli rokok ceritanya, Marlboro diberiin tuh 105.000. Jadi Abi dibeliin, kata Abi saya nggak ngerokok Pak. Padahal mau bukan nggak ngerokok, nggak doyan rokok Marlboro gitu loh. Udah katanya kalau nggak kantongin aja buat temen. Ya udah dikantongin, nggak ada dia, Abi isep langsung. Abi isep. Emang dasar rizki dari Allah Bu, ternyata di Mekah itu membawa rizki. Itu orang Pakistan hidungnya mancung, cuma sayang palanya botak. Tapi bayinya Masya Allah. Asal habis makan ngajak ngobrol, habis makan ngajak ngobrol. Sampai ditanya rumahnya di mana. Ada majelis nggak? Ada. Gimana kalau mau buka majelis saya kasih uang 50 juta, dibilang. Waduh, saya bilang nggak punya lahannya. Suruh nyari lahan, nggak dapat sampai sekarang. Alhamdulillah saya pulang berpisah dengan beliau dikasih duit 5 juta. Itu tandanya Allah memberi apa? Rizki. Kita ke Mekah, orang miskin berangkat dari rumah 1.000 nggak keluar duit, sampai Mekah dapat rizki. Itu janji Allah. Siapa orang yang berangkat umroh ngeluarin harta segini banyaknya, Allah janji bakal ganti. Amin. Habis 3-4 juta nih acara, makanan, ustadzah, MC, terakhir ustadz 2 juta bayar, habis 4 juta. Bener nggak? Diganti sama Allah nanti di sana. Jangan takut. Betul. Doa apa pasti diijabah sama Allah. Amin. Apa yang kita minta pasti diberi oleh Allah. Amin. Dengan catatan kita berangkat umrohnya ikhlas ridha karena Allah. Kalau Umi Sarmanah, Abi yakin. Umi Khamsiyati, Abi yakin sampai sono nggak bakal mainin HP. Kalau sekarang memang statusnya macam-macam. Abi lihat di statusnya, ada yang cirinya lagi ngiri statusnya. Pokoknya macam-macam. Nanti nih pesan Nabi nih ya. Di sana mah jangan sampai kita mainin HP. Kalau udah lepas ibadah baru boleh kita main HP. Selama kita ibadah umroh, jangan kita main-main dengan HP. Itu yang akan menggugurkan pahala kita, menggugurkan ibadah umroh kita. Ya. Berangkat dari sini nanti dilepas, berangkat biasa baca Allahumma majroha wa mursaha inna rabbila ghafurur. Berangkat terbang naik kapal sampai ke sono di Madinah 3-4 hari, langsung ke Bir Ali. Tujuannya apa ke Bir Ali? Yaitu untuk melaksanakan ihram, niat untuk umroh. Doa niatnya udah apal Umi Sarmana? Udah diajarin dari kemarin. Nggak masuk, masukin. Gampang zaman sekarang mah. Kalau pakai buku begini masuk. Masukin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Niat saya umroh untuk berihram karena Allah Ta'ala. Niat tuh. Jadi nggak lama-lama ceramahnya, orang sini mau udah diatensi saya. Bi, jangan lama-lama ceramahnya, ibu-ibu sini mah tukang pipis. Ya. Baru dia jadang pipis. Bingung kita kalau ceramah sama nenek tukang pipis, belum megangin kaki mulu asam urat. Boro-boro ceramah 2 jam, baru 15 menit udah engkong. Dia padahal nggak pengen nggak kuat, nanti tuh bar dirobak. Nenek ya udah nggak usah lama-lama ya, ceramah nggak usah lama-lama. Yang terpenting umroh itu hukumnya wajib. Yang pertama ada yang disebut rukunnya umroh. Syarat umroh jelas.
Kalau belum balik mah kagak boleh belum tamyiz boleh kagak boleh kalau udah nenek-nenek gini wajib, bukan boleh lagi, wajib rukun umrah ono piro, ada berapa, ayah seberaha, ada 5 kemarin di tempat Ubi Homsyah itu udah dibahas. Yang pertama nih ihram ya, niat dan nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, saya niat umroh untuk berihram karena Allah Ta'ala. Selepas kita berihram, niat jaga hati, jaga lisan, jaga mata, jaga telinga. Wa qulu lahum qawlam ma'rufa, berbicaralah yang baik-baik kepada semua teman-teman kita. Nanti di Bir Ali itu habis kita sholat 2 rakaat ya, mandi sholat, kita kadang-kadang melihat Cowok ganteng. Nah, jangan cowok ganteng dulu, melihat sendal cakep, melihat sendal cakep awas, jangan pengen. Latih melihat sendal cakep, baru sendal, ya kan? Terus melihat orang yang bewok, ganteng, baru bewok lagi, gue juga ada kumisnya, udah gitu aja. Bersihkan hati kita, bersihkan akal kita, bersihkan mata kita. Nadrah wahidah, lihat 1 kali, syukuri 2 kali, jangan itu maksiat. Ngelihat punya orang bagus, jangan pengen. Udah kita ingat, kita setelah berihram pakai bajuan putih, baju putih atas bawah putih, itu berarti kita sudah harus suci lahir dan batin. Setelah niat umroh berihram, kita berangkat ke Mekah kurang lebih 6 jam. Itu nggak ada macet. Kalau macet, masya Allah, jangan sampai lepas kita kalimat daripada talbi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Haji dan umrah ke Baitullah, melaksanakan perintah Allah dengan bersyukur kepada Tuhan, mengharapkan ridhonya Allah. Dengan bersyukur kepada Tuhan, hanya mengharap ridhonya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Itu kita berderai air mata, mencucurkan air mata rasa syukur kita menjadi seorang hamba yang menjadi duyufullah, yang menjadi tamu Allah, yang dimuliakan. Manakala kita susah akan Allah beri kekayaan, mana kita dalam keadaan pusing akan diberikan ketenangan, manakala kita dalam keadaan sakit akan Allah segera sembuhkan. Dengan segala sesuatu yang apa kita minta sampai ke Baitullah, insya Allah Allah akan kabul semuanya. Perjalanan selama Bir Ali Madinah ke Mekah 6 jam, bukan main-main. Kalau di sini 6 jam itu antara Jakarta dan Tasik.
Itu jalannya, Masya Allah. Kalau di sana nggak ada macet, Bu. 6 jam nggak ada macet, kira-kira 3 kali lipat Tasik gitu. Jauhnya. Kuatin kita, banyakin talbiyah, ingat kepada Allah bahwa aku adalah tamumu ya Allah, yang kau panggil selama aku cerot dari lahir. Aku sudah dipanggil untuk berangkat menemuimu di Masjidil Haram dan menemui nabimu di Madinatul Munawwarah. Terus bertalbiyah sampai kita tiba di Makkahul Mukarramah. Kita melihat apa yang namanya Baitul, yang disebut sama orang sini maka nenek-nenek Ka'bah. Betul, Ka'bah. Dulu ada partai namanya P3, gambarnya Ka'bah. Tuh. Jadi Ka'bah itu dibangun oleh Allah yang pertama artinya Masjidil Haram. Gak mungkin di Indonesia ada masjid, gak mungkin di Palestina ada masjid, gak mungkin di Padang ada masjid, gak mungkin di negara-negara lain ada masjid kalau Allah tidak menciptakan masjid yang pertama, yaitu di Makkahul Mukarram yang lurus dengan Baitul Ma'mur. Di masjid itulah tempatnya orang yang bertawaf, yang membesarkan nama Allah dengan mengucapkan kalimat Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nanti tawaf bacanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Tapi sebelum tawaf ibu bertemu yang namanya pintu Masjidil Haram. Di situ ada doa. Ya, ada doa. Tadi tawaf itu rukun yang pertama. Ihram itu rukun yang menanjak kita akan menuju ke tawaf, namanya rukun yang kedua. Sebelum tawaf kita masuk ke Baitullah Masjidil Haram, ada doa. Udah bisa doanya? Yang udah pernah umroh pasti yang belum berangkat umroh juga saking ngilernya pengen berangkat umroh ngapalin doa itu pasti Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bumi Sarman hafalin 5 hari lagi. 10 hari. Hah? Hari Senin mau berangkat. Nggak mau diundur, nggak mau. Nggak mau. Hari Senin. Iya, pokoknya pas tanggal 17 berangkat dah. Udah ngiler pengen lihat Ka'bah. Allahumma antas salam. Allahumma antas salam. Wa minkas salam. Wa minkas salam. Wa hayyina rabbana bis salam. Hayyina rabbana bis salam. Wa adkhilna al jannata darus salam. Jannata darus salam. Tabarakta rabbana. Tabarakta rabbana. Wa ta'alaita. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah li abwab rahmatika wa maghfiratika wa adkhilni fiha bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hafal? Insyaallah. Nggak hafal nggak apa-apa, nanti di sana ada yang mandu. Siapa yang mandu? Nih, tour leader bersama mutawifnya ada di sana. Ya, nanti ada Bunda Linda, Bunda Lendi jadi tour leader di Angka Haramain. Ya. Siapa yang mau berangkat bersama kami, insya Allah dipermudah, nggak dipersulit. Amin. Kalau undur waktu keberangkat itu semua travel biasa. Bahkan ada tetangga Abi sampai saat ini 3 kali diundur. Tadinya udah berselamatan kemarin mau berangkat tanggal 24 Februari, diundur lagi tanggal 4 Maret. Udah 3 kali diundur. Kapan mau berangkatnya? Itulah kendala. Jadi bukan karena kesalahan travelnya.
tapi kendala dari muassasah Arab Saudinya. Nah, terkadang hotelnya bermasalah, terkadang banyak macam. Nah, itu namanya ujian buat kita. Kayak kemarin Umi Khomsiati sama Umi Sarmana harusnya berangkat tanggal 18 Januari. Ternyata kalau Allah nggak sayang sama beliau keduanya, sampai sana tidurnya bukan di hotel lagi, tapi tidurnya di pelataran hotel. Masya Allah. Itulah kalau travelnya cerdas, ada hubungan emosional, kedekatan dengan muassasah, jadi kita cepat informasinya. Kalau diberangkatkan itu tanggal 18 Januari, semua kebanyakan travel tidak dapat hotel. 4 kali lipat naiknya, dan kita bisa buktikan di medsos bahwa ternyata tanggal itu keberangkatan dari Angka Haramain semua hotel penuh, dan kebanyakan di antara jamaah umroh terlantar tidurnya, ibadahnya terkendala karena lelah, nggak bisa istirahat. Qadar Allah. Insya Allah Umi Sarmana berangkat tanggal 17, 18 terbang atas izin dan ridha Allah. Insya Allah Allah selamatkan, pulang mendapatkan predikat hajjah atau umroh yang mabruroh dan makbulah. Amin ya robbal. Baik, yang kedua tadi adalah tawaf. Tawaf ketika kita memasuki pintu Baitullah Makkatul Mukarramah, membaca apa? Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Itu baca. Itu biasa kita baca setiap setelah mendirikan sholat fardu. Kemudian baca kita Allahumma aftah li abwaaba rahmatika wa maghfiratika wa adkhilni fiha. Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sampaikan salam kepada Rasulullah agar kita mendapat syafaat dari Rasulullah, kita mampu melaksanakan ibadah tawaf selama 7 putaran. Tawaf itu 7 kali putaran wajib. Siapa yang nggak sampai 7 putaran berat dibayar dam. Ya, awas ingat ketika tawaf, Umi Sarmana, Umi Khomsiati, jaga fisik, jaga perut, jangan banyak makan. Karena kalau banyak makan perut mules, ujung-ujungnya bunyi tidut. Nah, kalau udah bunyi tidut berarti tawafnya batal. 3 kali pertama tawaf, yang pertama 3 kali putaran itu baca Subhanallah, alhamdulillah, wala ilah, ngincrik. Kalau bahasa kampung Abi itu namanya ngincrik. Kalau sini namanya lari ke 3 kali putaran. 3 kali masuk kita. Setelah masuk pintu sudah baca doa tadi. Nah, kita dimulai dari samping sisi batu Hajar Aswad. Siapa yang udah tahu batu Hajar Aswad? Hitam, warnanya hitam, dulunya putih, jatuh dari surga ke dunia. Ada jadi Mekah, jadi hitam karena banyaknya dosa siapa? Dosa Abi, banyak dosanya. Sangkutin ke batu. Jadi jargoni ngajar orang lakoni kieu wonge. Iya, berangkat umroh, ayo berangkat umroh baru sekali-kalinya doang, yang diajak udah 10 kali. Ngaku. Batu Hajar Aswad asalnya putih. Sebagaimana kita lahir dari kandungan ibu kita dalam keadaan suci, udah gede mah banyak dosa jadi hitam, banyak dosa sama emak sama buah, udah punya laki sama laki ngelunjak. Betul nggak? Nggak punya duit, laki didongkrak mulu dompetnya. Betul? Ngaku. Enggak, saya mah. Enggak. Kata bapaknya iya. Iya, nggak pernah ngambil dompet. Ya. Baca tuh.
Kita dari sisi apa? Dari sisi batu Hajar agak menengok melihat Ka'bah. Bacanya apa? Allahumma zid hadal baita tasyrifan wa takriman wa ta'diman. Baca itu. Hafal enggak? Yang udah umroh siapa? Ada yang umroh belum? Umi udah umroh? Udah. Hafal enggak itu? Allahumma zid hadzal baita tasyrifan wa ta'dhiman wa takriman wa mahabatan wa zid min man syarafahu wa karamahu mimman hajjahu aw i'tamara tasyrifan wa takriman wa ta'dhiman wa birra. Hafal ya? Yang udah pernah umroh? Ya. Ayo ikutin. Umi dadah. Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita memulai Allahumma zid Allahumma zid hadzal baita hadzal baita tasyrifan tasrifan wa ta'dhiman wa ta'ziman wa takriman wa takriman wa mahabatan wa mahabatan wa zid wa zid man syarafahu mansarafahu wa karamahu wa karamahu mimman hajjahu mimman hajahu aw i'tamara awi tamaro tasyrifan tasrifan wa takriman takriman wa ta'dhiman takdiman wa birra. Direkam enggak? Direkam enggak? Udah enggak hafal enggak apa-apa, ntar di sana ada yang ngajarin. Umi Lendi sama Mutawib. Pokoknya yang penting kedengeran birroknya aja udah. Ya, ron aja. Kalau nggak kedengeran kan kalau kita diajarin Mutawib sampai ngebrek-brek. Ya kan? Allahumma zid, nggak kedengeran, zidnya doang ikut. Tasrifan pan. Ya. Jadi mau berangkat berapa hari lagi, apalin tuh doa. Ya, apalin. Terus kalau kita nggak hafal juga, udah bismillahirrahmanirrahim Allah. Udah tuh baru kita baca apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sampai ketemu pintu hijau salam. Ya, baca Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar. Nah. Takbir. Kalau kita disunahkan memegang apa? Menyentuh hajaras dan mencium hajaras. Kalau kita bakalannya modar keinjak-injak orang, takbir aja dari jauh. Bismillahirrahmanirrahim, masya. Atau kita mendekati Ka'bah, pegang aja Ka'bahnya udah cukup. Udah jangan maksain diri. Kalau kira-kira nggak bisa nyentuh atau mencium hajar aswad, jangan maksain kecuali memang pengen cepet-cepet modar. Tapi modarnya modar syahid. Matinya mati syahid. Itu sunnah sunnah kalau minum apa nyium hajaras. Tapi sekalipun sunnah itu menjadi kebanggaan orang Indonesia, khususnya orang Islam dari Indonesia jauh-jauh datang ke negeri Baghdad, negeri Arab, negeri Baitullah, Makatul Mukarramah, kadang-kadang cenderung hanya ingin mencium hajaras. Kadang-kadang pengen cuma nyium hajar aswad doang, karena cerita dulu nenek moyang kita nyium hajar padahal hajar aswad mah sunah doang. Tapi insya Allah kalau memang tujuan kita ingin betul-betul mencium hajar aswad, apa janji Allah akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada doa untuk apa? Untuk penyelamat dan mudah mendekati hajar aswad. Bacanya Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma yassir wa la tu'assir. Lalu ada teman kita, Allahumma yassir lana min umurid dunya wal akhirah. Baca. Nanti kalau kita baca itu terus, tiba-tiba kita udah tahu udah ke pintu batu hajar aswad. Itu udah apa tuh dua ya? Ya, rukunnya nih. Itu yang pertama ihram, yang kedua tawaf. Udah habis tawaf 7 kali. Selama tawaf kita nggak boleh kentut. Nggak boleh subhanallah, alhamdulillah, wala ilah muter. Jangan sampai giliran muteran ketiga bunyi pret ya, kentut. Batal. Harus jujur. Sekalipun kita kentut nggak ada yang denger, kita harus jujur diri pribadi.
bahwa kalau kita tawaf sama halnya dengan seperti sholat, kita harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Kalau kita kentut sekalipun gak ada yang tahu, tapi Allah dan diri kita tak kentut, wudhu lagi, mulain. Habis wudhu mulailah, mau langsung boleh, mau dari awal lagi lebih utama. Kalau kita nggak berani keluar sendiri, panggil mutawifnya, ya mutawif, aku kentut. Mutawif diantar sama mutawifnya, oh ibu kentut gitu, diantar. Artinya wudhu lagi. Nggak boleh kita nggak punya wudhu, tawaf kita beribat. Kalau kentut kita diam-diam, wajib bayar dam, bayar kambing kurang lebih 3.500.000, paling gede adalah sapi. Tuh, hati-hati, kita jauh-jauh kentut nggak jujur. Udah mahal, udah capek nungguin lama, diundur, kesel. Ya, sampai Solo kentut nggak jujur, batal umrohnya. Habis mutar tawaf 7 kali, sunnah kita minum air zam-zam. Doanya bagaimana? Nggak bisa. Robbana atina fid dunya hasanah aja. Yang penting minum air zam-zam. Setelah minum air zam-zam, kita baru naik menuju ke namanya Sa'i, menuju bukit antara Safa dan Marwah. Sa'i itu adalah kerja keras, gigihnya seorang ibu yang ingin menghidupi diri dan anaknya. Karena antara Siti Hajar dan Ismail saat itu diasingkan oleh suaminya yang namanya Ibrahim. Karena perjuangan agama dengan ikhlas ridha, itu nurut namanya Siti Hajar. Coba kalau ibu-ibu sekarang punya rumah gedong dijual, ngontrak, marah nggak? Ngambek bisa cari kiai lakinya. Betul nggak? Sabar Siti Hajar, kerja keras antara bukit Safa dan Marwah. Beliau mengucapkan doa, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Allah, faman tatawwa khairan fa inna Allah asyakirun. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawafa bihima wa man tatawwa khairan fa inna Allah syakirun alim. Jadi kalau ibu Umi Sarmana sama Umi Khomsiatin naik ke bukit Safa Marwah, bacanya ayo ikutin, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa inna Allaha syakirun alim. Naik baca inna Safa ila akhiri, menghadap ke Ka'bah, baca bismillah Allahu akbar, kecup lagi ngarah ke Ka'bah. Nah, gitu ke Ka'bah. Itu tapi sunnah yang ditekankan. Siapa orang yang mampu seperti itu, syafaat Rasulullah sampai yaumil akhirat. Untung nggak? Syafaat Rasulullah nggak bakal putus. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayat tawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Bismillah Allahu akbar. Nah, kecup. Udah, setelah itu turun menuju ke Safa. Dari Safa ke Marwah. Antara Safa ke Marwah itu satu putar. Terus dari Safa ke Marwah lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi jangan muter terus, hitung 1. Dari bukit Safa ke Marwah dari Marwah ke Safa dari Safa ke Marwah dari Marwah ke Safa dari Safa ke Marwah dari Marwah ke Safa dari Safa ke tuh
terakhir namanya tahallul. Tahallul itu artinya yang dihalalkan. Yang tadinya nggak boleh ngomong, boleh ngomong. Yang tadinya nggak boleh bercanda, boleh bercanda. Yang tadinya nggak boleh ngobrol, boleh ngobrol. Tuh setelah baca inna sofa ila akhirih turun, itu ada lampu hijau. Itu disunahkan lari-lari ke Rabbighfir warham wa'fu watakarram watajawaz. Apa? Oh, hafal maling baik. Udah dikasih doanya padahal ya? Udah, tapi lali. Saking pengennya ke sono buru-buru ngapalin. Terbayang-bayang di mata, tak luput dari pandangan. Biar dibayangin. Abi kirimin Ya. lagi. Iya ntar dikirimin. Ya, jadi Rabbighfir warham wa'fu watakarram watajawaz. Ya. Amma ta'lam innaka ta'lam ma la ta'lam innaka antal azzul karam, azzul ikram. Jadi dibaca itu, jangan sampai kita luput dari doa. Udah selesai itu antara Safa dan Marwah 7 kali, baru kita baca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Baca itu ya. Udah selesai tawaf tahallul, itu namanya sudah ihram. Tawaf kedua, sya'i ketiga, tahallul ke 4, yang kelima apa? Tertib. Artinya tertib, nggak boleh kita sya'i dulu baru tawaf, nggak boleh kita tawaf dulu baru tetap harus ikutin aturan. Ibarat kita ngantri di bank ngambil duit dari ihram ke tawaf, dari tawaf ke sya'i, dari sya'i ke udah namanya tertib. Selesai, tinggal jalan yang disebut Tur Siti Madinah, Tur Siti Makkatul Mukarramah. Di situ kita banyak cari pengalaman di Jabal Uhud, di Jabal Rahmah, di Jabal Sur, dan di jabal-jabal yang lainnya, terutama Jabal Rahmah. Di situ Jabal Rahmah sejarahnya ketika Nabi Adam alaihi salam bertemu dengan Siti Hawa. Adam, Hawa ketemu nih, jadi kita nih semua nih. Ya, akhirnya kita jadi anak cucu Nabi yang mengikuti taklid agama Islam kepada Nabi besar Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Ikutin sunnah Rasul. Siapa orang yang mengikuti sunnah Rasul, berarti dia akan bersama dengan Rasul. Rasulullah berangkat umroh 3 kali, 4 kali menyempurnakannya dengan haji. Berangkat pertama dicegat oleh kaum musyrik, berangkat kedua artinya dia langsung ambil mikot di Ja'ronah. Langsung dia berangkat lagi ketiga kalinya, keempat kalinya sambil menyempurnakan antara umroh dan wa atimmul hajja wal umrata lillah. Kata Allah, sempurnakan haji dan umrohmu. Maksud disempurnakan harus mengikuti aturan. Ya, kita kalau dalam keadaan haji dan umroh jangan sampai jangan sampai kita bercumbu, jangan sampai maksiat, jangan sampai ributan, jangan jidal. Awas, karena ibadah umroh itu sama ibadah fisik dan ibadah ucapan. Ibadahnya qaulul lisan gitu. Maka siapa orang yang dalam umrohnya itu berbuat fasik, berbuat rofas, berbuat jidal, maka umrohnya Al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj.
Haji dan umroh itu yang sudah dimaklumi musimnya. Kalau haji 9 Dzulhijjah, kalau umroh 9 bulan dari sekarang tuh apa, dari Syawal sampai Dzulhijjah, itu musim haji. Siapa orang yang dalam keadaan berhaji kemudian dia lalu berbuat rofas, berbuat fasik, berbuat jidal, batal haji dan umrohnya. Maka kata Allah, fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jangan rofas. Rofas itu apa? Maksiat. Jangan fasik. Fasik itu bercumbu di Makkahul Mukarramah, lagi umroh ketemu cewek nikah, nggak boleh, haram. Jangan jidal ketika kita pegel sama teman, istighfar banyak. Jangan tampakin kita marah, apalagi sampai wala jidala fil hajj. Batolat umrotuhu, batal sholat umrohnya. Maka harus banyak sabar. Kita harus banyak membantu orang yang lebih tua dari kita, orang yang lebih lemah dari kita, harus kita bantu. Wa ta'awwanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awwanu 'alal ismi wal 'udwan. Ada nenek-nenek jalannya esat, kita bawain tasnya. Kalau ada yang lagi ngomongin temennya, tinggalin. Bila perlu nasihatin, awas kita lagi umroh. Jangan rofas, jangan fasik, jangan jidal. Sempurnakan haji kita, sempurnakan umroh kita. Sekalipun kita tidak ngerti apa itu umroh, tidak ngerti apa itu haji, yang penting kita tahu bahwa umroh dan haji adalah hukumnya wajib untuk menyempurnakan agama Islam yang rukun Islam yang kelima. Bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Yang pertama apa? Syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasul wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaum ramadan wal hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kenapa kita harus umroh dulu? Karena kalau nggak umroh dulu, ibu mau berangkat haji, daftar sekarang 25 tahun yang akan baru yang daftarnya umur 50 tahun, kira-kira ada nggak umur 5 tahun masih hidup? Jadi daripada kita nungguin haji, mendingan kita umroh dulu. Tapi jangan dilepas itu niat hajinya. Daftar mah daftar aja. Daripada kita nanti modar duluan, umroh kagak haji kagak, tuh mendingan umroh dulu. Kenapa harus umroh dulu? Ya karena itulah Allah memberikan rukhsah, Allah memberikan keringanan, memuliakan hambanya, ciptaannya yang namanya makhluk Allah, umat Muhammad, agar senantiasa ia sempurna Islamnya sebelum dia haji. Semua agar mampu untuk berumroh, untuk menyempurnakan agama Islam. Makanya sekarang gampang, Angka Haramain, PT Angka Haramain. Saya sebagai perwakilan Jakarta Barat, Bunda Lendi sebagai perwakilan Jakarta Pusat. Kebetulan beliau adalah sebagai tour leader kita untuk berangkat tanggal 18 besok, yaitu Februari. Mudah-mudahan beliau mampu, kuat, sabar menjaga semua jamaah umroh yang akan berangkat. Allah berikan kesabaran, berikan kekuatan. Yang dibimbing nurut, jangan bader banget. Ya, yang dibimbing nurut, kadang-kadang suruh nunggu di WC 3, datangnya ke WC 6. Aduh, tour leader udah pulsa udah mau ngedrop baterainya, udah puyeng. Yang ditungguin nenek-nenek bawa tas banyak bererot, akhirnya timbul jengkel. Nah itu perlu banyak kesabaran. Dah, ibu-ibu, saran Abi yang udah daftar haji bagus, tapi coba sempurnakan dengan umroh dulu. Yuk berangkat sama Abi bersama Angka Haramain. Insya Allah dipermudah. Yang punya harta berangkat, yang belum punya harta insya Allah berangkat dulu sama Abi. Gampang, berangkat dulu, belakangan bayarnya nggak apa-apa.
ada caranya, ada solusinya. Siapa orang yang ingin berangkat, Allah sudah permudah dengan cara Allah bisa bertemu dengan Baitullah dan Madinatul Munawwarah. Tidak panjang kalam. Apabila Abi ada kalimat kata ucap yang salah menyinggung perasaan bapak, perasaan ibu, Abi mohon maaf yang seluas-luasnya. Tidak panjang kalam, hanya sekelumit. Kalau pengen lebih panjang lagi ceramah Abi, panggil lagi Abi, tapi ongkosnya 7 jutaan. 7 Ju. Oke, siap. Ini mah murah, ini mah baru 2 juta, ini mah baru sejam doang. 2 juta. Kalau 2 jam beri 7 juta. Kata yang datang, ih amit amit. Atau guru gua ceramah gratis, guru gua ngapain manggil si Abi 7 juta. Iya. Padahal mah Abi mah orang paling ikhlas, Bu. Enggak dikasih ongkos juga nggak apa-apa. Asal siapa aja ditungguin Abi sampai Abi pulang. Kan gitu ya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, 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 ya dzal jalali wal ikram, ya Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli salatan tuballighuna biha hajjal baitikal haram wa ziyaratan nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hajjan mabrura wa umratan maqbula. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.